Aku tidak pernah percaya cerita-cerita aneh tentang kontrakan murah. Menurutku, orang-orang terlalu mudah mengaitkan tempat sederhana dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Bagiku, selama tempat itu bersih, tidak bocor, dan cukup untuk keluargaku beristirahat, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak mencari kemewahan. Aku hanya ingin tempat yang tenang setelah seharian bekerja. Setelah pindah kerja ke kota kecil ini, aku menyewa satu petak kontrakan sederhana di sebuah gang sempit yang hanya cukup dilewati satu mobil. Bangunannya berderat memanjang, katnya sudah mulai pudar, dan atapnya sebagian terlihat berkarat. Setiap unit berdempetan, dindingnya saling menempel. Hanya dipisahkan tembok tipis yang kalau diketuk terdengar agak kosong. Di dalamnya ada satu kamar tidur kecil, ruang depan yang merangkap ruang tamu sekaligus tempat makan, dapur sempit di pojok, dan kamar mandi di belakang dengan ventilasi kecil menghadap gang sempit di samping bangunan. Aku tinggal di sana bersama istriku dan anak perempuanku yang masih berumur 5 tahun. Anak kami terlihat senang, karena di depan kontrakan ada sedikit halaman bersama tempat ia bisa bermain sepeda kecilnya. Istriku juga mencoba terlihat optimis, meski aku tahu ia sebenarnya berharap tempat yang sedikit lebih luas. Hari pertama kami pindah, suasananya cukup melelahkan. Kami mengangkut barang sedikit demi sedikit, kasur tipis, lemari kecil, beberapa kardus berisi pakaian, dan peralatan dapur sore hari. Semuanya sudah tertata seadanya, tidak rapi, tapi cukup nyaman untuk ditinggali. Malam pertama terasa biasa saja. Setelah makan sederhana, anak kami langsung tertidur di tengah kasur. Istriku menyusul tidak lama kemudian. Aku masih terjaga, berbaring telentang sambil menatap langit-langit kamar yang agak menguning. Catnya retak halus di beberapa bagian. Lampu kamarku padamkan. Hanya menyisakan cahaya redup dari luar yang masuk lewat celah jendela. Suasana malam di gang itu cukup sunyi, tidak ada kendaraan lewat. Hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong jauh di ujung jalan. Sekitar pukul 11 malam, saat pikiranku mulai mengambang antara sadar dan tidur, aku mendengar suara pelan. Toh, aku membuka mata, mungkin hanya suara kayu menyusut, karena perubahan suhu, pikirku. Beberapa detik hening, tok, tok, kali ini lebih jelas, seperti ada yang mengetuk dinding di samping tempat tidur kami. Aku diam, menahan napas tok-tok. Tok pelan, teratur, tidak keras, tapi cukup jelas terdengar. Dalam keheningan malam yang benar-benar sepi, aku menoleh ke arah dinding sebelah kanan. Itu dinding yang berbatasan langsung dengan kamar kontrakan sebelah. Aku teringat siang tadi sempat melihat ada sandan di depan pintu unit itu. Berarti ada penghuninya, mungkin tetangga. Pikirku kontrakan berdempetan seperti ini wajar. Jika suara terdengar jelas, mungkin mereka sedang memindahkan barang, atau mengetuk paku, atau hanya tidak sengaja membentur sesuatu. Aku mencoba mengabaikannya. Menarik selimut sedikit lebih tinggi dan memejamkan mata. Beberapa menit kemudian suara itu berhenti. Aku pun tertidur. Malam kedua, suasana lebih tenang. Anak kami sudah tertidur lebih cepat. Istriku terlihat lelah. Aku sendiri masih terjaga, memainkan ponsel sebentar sebelum akhirnya meletakkannya di samping bantal. Jam di layar menunjukkan hampir tengah malam. Saat ruangan benar-benar hening, suara itu datang lagi. Tok tok tok. 3 kali, lalu jeda beberapa detik. Tok tok tok. Polanya sama persis seperti malam sebelumnya. Aku langsung membuka mata. Istriku ikut terbangun. Ia menoleh ke arahku. Itu suara apa? Bisiknya, mungkin tetangga. Jawabku pelan, meski kali ini suaraku terdengar kurang yakin. Tapi ini sudah hampir jam 1. Katanya lirik. Aku melirik ponsel. 0,57. Suara itu terdengar lagi. 3 ketukan jeda. 3 ketukan lagi. Bukan suara orang menempel paku. Tidak ada gema logam. Tidak ada gesekan. Bukan suara barang jatuh. Seperti seseorang mengetuk dengan buku jarinya. Pelan. Terukur. Aku duduk perlahan di tepi kasur. Anak kami bergerak sedikit dalam tidurnya. Ketukan itu terdengar lagi. Tok tok. Tok. Aku berdiri dan mendekatkan telinga ke dinding. Dingin tembok itu terasa lebih dingin dari seharusnya. Tidak ada suara televisi. Tidak ada percakapan. Tidak ada langkah kaki. Hanya ketukan itu. Tok tok tok. Pelan sabar. Seolah menunggu balasan. Aku menahan napas. Mendengarkan dengan lebih fokus. Tanpa benar-benar berpikir panjang. Tanpa sadar, aku mengangkat tangan dan mengetuk balik pelan. Tok tok. Tok. Istriku menahan napas di belakangku sunyi. Beberapa detik terasa panjang sekali. Lalu tok tok. Tok balasan,
sama persis. Jumlahnya sama, jaraknya sama. Aku dan istriku saling menatap dalam gelap. Tidak ada yang berbicara, tapi kami tahu. Kami sama-sama menyadari satu hal, ketukan itu bukan kebetulan. Malam itu, kami tidak tidur nyenyak. Setiap kali hampir terlelap. Aku merasa seperti ada sesuatu di balik dinding itu. YNG masih terjaga, dan mungkin masih menunggu aku mengetuk lagi. Pagi harinya, aku mencoba bersikap biasa saja. Aku tidak ingin istriku semakin cemas. Anak kami bangun dengan ceria seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan berlari kecil ke ruang depan dan membuka pintu. Membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam kontrakan yang sempit itu. Tapi pikiranku masih tertinggal pada ketukan semalam. Setelah sarapan sederhana, aku keluar sebentar pura-pura membeli rokok di warung ujung dan di sana ada seorang ibu paruh baya yang tampaknya sudah lama tinggal di lingkungan itu. Wajahnya ramah, tetapi sorot matanya seperti orang yang sudah banyak melihat hal. "Bu," kataku santai, mencoba terdengar ringan, "yang kamar sebelah kanan saya itu siapa ya?" Ia berhenti menyusun barang di etalase kecilnya. "Sebelah kanan?" Yang nempel temboknya langsung. Tanyanya memastikan. "Iya, Bu." Ia terlihat sedikit heran. "Kosong, Mas." Aku tertawa kecil, "Maksudnya lagi pergi?" Ibu itu menggeleng pelan. "Sudah lama kosong, hampir setahun. Yang terakhir tinggal di situ pindah mendadak." Ada sesuatu dalam cara ia mengatakan kalimat itu yang membuatku tidak langsung membalas. "Pindah mendadak?" "Iya, tengah malam. Katanya dapat kerjaan di luar kota." Jawabnya singkat, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. "Mas sudah betah di sini?" Aku hanya mengangguk dan pamit. Sepanjang perjalanan kembali ke kontrakan, pikiranku terasa lebih berat kalau kamar itu kosong. Lalu suara siapa yang mengetuk. Malam berikutnya, aku sengaja menunggu. Aku tidak langsung tidur, istriku sudah lebih dulu berbaring. Tapi aku tahu ia juga belum benar-benar terlelap. Lampu kamar kami matikan, seperti biasa, hanya cahaya samar dari luar yang masuk melalui celah tirai tipis. Jam di ponsel menunjukkan 0,59. Ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak kami tidur di antara kami, napasnya teratur. 1-2. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. 1-3 menit, tok-tok. Tok, ketukan itu datang tepat waktu. Lebih jelas dari malam sebelumnya, lebih dekat. Istriku langsung menggenggam lenganku erat. Tok-tok. Tok 3 kali. Jeda 3 kali lagi. Aku bangkit perlahan, duduk di tepi kasur. Kali ini aku tidak langsung mendekatkan telinga. Aku hanya mendengarkan dari tempatku duduk. Suara itu seperti berasal dari titik yang sama di dinding. Setinggi dada orang dewasa, aku berdiri dan melangkah mendekat. Telapak tanganku menyentuh permukaan tembok yang dingin itu. Tok-tok. Tok, getarannya terasa sangat halus di kulitku. Bukan imajinasi, aku bisa merasakannya. Tidak ada suara lain di baliknya. Tidak ada percakapan, tidak ada langkah kaki. Hanya ketukan itu. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Seandainya suara itu dari unit sebelah, seharusnya terdengar juga dari luar. Tapi lorong kontrakan sangat sunyi. Tidak ada pintu dibuka. Tidak ada orang keluar. Aku memberanikan diri mengetuk sekali saja. Tok, sunyi. Lalu tok, satu ketukan balasan, jantungku seperti berhenti sesaat. Aku mencoba lagi, 2 kali tok. Tok, beberapa detik hening, tok. Tok, balasan 2 kali. Istriku menahan napas. "Jangan," bisiknya lirih. Aku merasa bulu kuduku berdiri perlahan. Ketukan itu bukan sekadar suara acak. Ia mengikuti jumlah ketukan yang kuberikan, seperti sedang bermain, seperti seseorang di balik dinding itu. Mendengarkan, tiba-tiba anak kami bergerak dalam tidurnya. Ia mengigau pelan, lalu memeluk ibunya lebih erat. Ketukan itu berhenti. Tidak ada suara lagi, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku kembali ke tempat tidur tanpa berkata apa-apa. Tapi malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali hampir tertidur, aku merasa seperti ada sesuatu di sisi lain tembok itu, bukan bergerak, bukan berjalan. Hanya berdiri diam, menempel, menunggu, dan untuk pertama kalinya sejak kami pindah, aku mulai berpikir. Mungkin kontrakan murah bukan hanya soal harga. Dinding yang semakin dekat sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mengetuk balik. Aku tidak ingin bermain dengan sesuatu yang tidak aku pahami. Namun anehnya, justru setelah aku berhenti merespons, ketukan itu berubah. Malam ketiga, suara itu datang lebih pelan. Tok. Jeda lama tok. Hanya satu ketukan setiap beberapa menit, seperti seseorang yang tidak sabar, tapi juga tidak ingin terlalu terdengar.
Aku pura-pura tidur, istriku memunggungiku. Kami sama-sama tahu kami tidak benar-benar terlelap. Sekitar pukul 2, suara itu berhenti, aku berpikir semuanya selesai. Tapi pagi harinya, ada sesuatu yang berbeda. Di dinding kamar, tepat di tempat aku biasa menyentuhnya, ada garis tipis memanjang, seperti retakan rambut, sangat halus. Kalau tidak diperhatikan, mungkin tidak terlihat, ada retak, ya. Istriku menunjuknya pelan. Mungkin tembok lama, jawabku cepat, tapi retakan itu terasa. Baru, aku mencoba menekannya dengan ujung jari. Temboknya keras, seperti biasa, tidak ada lubang, tidak ada celah. Hari itu aku memutuskan melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak awal. Aku mengetuk pintu kamar sebelah. Lorong kontrakan siang itu sunyi. Pintu di kanan kamar kami terlihat kusam. Catnya mengelupas sedikit. Di bagian bawah, gembok tergantung di luar. Aku menyentuh gagangnya, terkunci. Aku mencoba mengintip dari ventilasi kecil di atas pintu. Gelap. Tidak ada perabot terlihat dari sudut sempit itu. Mas nyari siapa? Suara bapak pemilik kontrakan tiba-tiba muncul dari belakangku. Aku hampir melonjak, tapi berhasil menahan diri. Pak. Saya cuma mau tanya, kamar ini kosong, ya? Iya, sudah lama. Ia tersenyum tipis. Kenapa? Aku ragu menjawab. Kadang terdengar suara, Pak, seperti ketukan. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya tidak lagi setenang tadi. Bangunan lama memang suka bunyi-bunyi. Katanya cepat, kayu muai, pipa air, tikus, tapi ini dari dinding kamar. Ia diam sebentar. Kalau tidak nyaman, nanti saya carikan unit lain. Katanya akhirnya. Aku mengangguk, walau dalam hati merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu, ketukan datang lebih awal, jam 0.47 menit, tok tok tok. Lebih cepat, lebih rapat, tidak menunggu pukul 1. Aku duduk tegak di kasur, istriku langsung memeluk anak kami, ketukan itu seperti tidak sabar, tok 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 tok. Tidak lagi beraturan, aku menatap retakan di dinding, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku kering, retakan itu. Sedikit lebih panjang, bukan banyak, tapi jelas bertambah, seolah-olah dinding itu sedang ditekan dari sisi lain. Tok, satu ketukan keras, tepat di titik retakan. Aku bangkit perlahan, mendekat, tidak terlalu dekat, hanya cukup untuk melihat. Retakan itu seperti membentuk garis yang tidak lurus, seperti bekas jari. Aku memejamkan mata sesaat, mencoba menenangkan pikiran ini, mungkin hanya sugesti tembok lama, lembab, kontrakan murah. Tok, kali ini, bukan dari tengah, tapi dari bawah, dekat lantai, lalu tok. Di atas kepalaku, aku membekun. Suara itu tidak lagi berasal dari satu titik, seperti ada sesuatu yang berpindah menempel. Menyusuri sisi lain tembok, perlahan-pelan, mencari, anak kami tiba-tiba berbicara dalam tidurnya, Tom jangan. Suaranya lirih, tidak jelas, tapi cukup membuat darahku terasa dingin. Aku menoleh ke arah istriku, wajahnya pucat, ia jelas mendengar juga, ketukan berhenti, benar-benar berhenti. Tidak ada suara lagi, namun malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku tidak tahu kapan akhirnya tertidur. Yang aku tahu, saat bangun menjelang subuh, ada sesuatu yang berbeda di kamar kami, udara terasa lebih pengap, dan retakan di dinding itu kini membentuk pola yang sangat jelas, 5 garis panjang, sejajar, seperti bekas takaran dari dalam. Kamar yang tidak pernah kosong subuh itu aku tidak menunggu sampai matahari benar-benar naik. Aku langsung mengambil ponsel dan memotret dinding kamar. 5 garis panjang itu terlihat jelas, bukan retakan biasa, bukan acak, garis-garisnya sejajar, jaraknya hampir sama. Seperti ada sesuatu yang menekan dari sisi lain. Istriku berdiri di sampingku, memeluk anak kami yang masih setengah mengantuk. Kita pindah saja, katanya pelan. Biasanya aku akan berpikir soal biaya, soal repotnya angkut barang. Tapi kali ini aku tidak membantah. Aku hanya mengangguk. Pagi itu juga aku menemui pemilik kontrakan. Wajahnya terlihat lelah, seperti kurang tidur, Pak. Kataku tanpa basa-basi, kami mau pindah secepatnya. Ia menatapku lama, lalu perlahan mengangguk. Sudah saya duga. Jawabnya pelan, jantungku terasa berat. Bapak tahu sesuatu. Ia menarik napas panjang. Yang tinggal terakhir di kamar sebelah itu keluarga kecil juga. Katanya, suami istri, 1 anak perempuan. Aku diam. Mereka sering komplain soal suara ketukan. Sama seperti Mas lalu. Awalnya, saya kira cuma perasaan. Tapi suatu malam,
Suaminya datang ke rumah saya, wajahnya pucat, katanya dinding kamar mereka retak. Tanganku terasa dingin. Retaknya seperti apa? Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dalam-dalam, seperti bekas jaring. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Mereka pindah malam itu juga. Barang cuma dibawa seadanya. Kenapa Bapak tetap menyewakan kamar itu? Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar sampai ke mata, karena kamar itu memang kosong. Mas, jawaban itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat kalimat itu terasa tidak lengkap. Kami pindah hari itu juga, tidak menunggu malam, tidak menunggu ketukan berikutnya. Beberapa hari setelah pindah, hidup terasa kembali normal. Anak kami tidak lagi mengigau. Istriku bisa tidur tanpa terbangun pukul 1. Aku mulai merasa mungkin semuanya memang hanya sugesti karena lelah. Sampai seminggu kemudian, aku kembali ke kontrakan lama, bukan untuk tinggal. Hanya ingin memastikan sesuatu yang sejak awal mengganggu pikiranku. Lorongnya masih sangat sunyi. Cat mengelupas, bau lembab. Aku berdiri di depan kamar bekas kamarku kosong, pintu terbuka, tidak ada barang tersisa. Aku masuk perlahan. Dinding tempat 5 garis itu dulu berada. Sudah dicat ulang, putih bersih, seolah tidak pernah ada apa-apa. Aku menghela napas lega. Lalu aku menoleh ke sisi lain ke dinding yang berbatasan dengan kamar sebelah. Ada sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Di dinding kamar yang kosong itu tepat di sisi yang menghadap kamarku dulu ada 5 garis panjang, sejajar, seperti bekas kakaran dari sisi dalam. Aku berdiri lama di sana. Kamar sebelah tetap terkunci dari luar, tidak ada yang tinggal, tidak ada perabot, tidak ada tanda kehidupan. Tapi 5 garis itu jelas ada, artinya selama ini. Ketukan itu bukan berasal dari kamar sebelah, bukan dari ruangan kosong itu, melainkan dari dalam dinding. Dari ruang sempit di antara 2 kamar yang tidak pernah benar-benar terlihat. Aku keluar tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, aku sering terbangun sebelum pukul 1, bukan karena suara, bukan karena ketukan, tapi karena kebiasaan, dan kadang ketika rumah sangat sunyi dan dinding terasa terlalu dekat. Aku masih menahan napas, menunggu, berharap tidak ada yang membalas.